Chapter 286 bersaing memperebutkan harta karun Kaisar. Dayan, 10.000 awal, Rumah Ungu, Keluarga Jiang, Rumah Ungu, Keluarga Ji, Al-Qaid, Daoyi, dan Tanah Suci Danau Giok telah ada bersama dengan dunia. Warisan mereka telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, dan mereka telah mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, para keturunan Tanah Suci yang dikaruniai surga ini semua merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama menyerang, jika tidak, mereka akan menjadi target semua orang. Karena kamu begitu rendah hati, kamu sebaiknya memberikannya padaku. Raja Peng kecil melangkah masuk dan menancapkan tombak besar yang sunyi ke tanah. Dengan ledakan keras, seluruh kuil bergetar. Tidak diketahui di mana dia bersembunyi, tapi sekarang dia muncul. Dia menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, memiliki sifat liar. Keturunan Tanah Suci semuanya adalah karakter yang menakjubkan, jadi tidak ada yang takut padanya. Tapi, suasana masih tegang, karena pertempuran yang kacau akan segera meletus. Weng! Raja Peng kecil bergerak. Dia mengayunkan tombak besar yang sunyi dan seluruh kuil bersinar meredup. Kekosongan itu berputar dan berubah bentuk. Raja masa depan dari ras roh langit berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat menuju batu kekacauan. Dia mengulurkan tangannya untuk merebut gulungan kulit binatang purba itu. Kau berani. Semua orang yang hadir menyerang bersama, mencegahnya menyentuh batu kekacauan yang mengambang. Pedang suci, melodi surgawi, pagoda kuno, dan yang lainnya semua bergegas mendekat. 108.000 pedang. Raja Peng kecil berteriak. Seluruh tubuhnya bermekaran dengan cahaya keemasan. Puluhan ribu pedang berdentang saat mereka bergegas ke segala arah. Ini adalah serangan tanpa pandang bulu. Kuil Radiant segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Keseimbangan yang rapuh telah rusak. Banyak Seinsans tidak punya pilihan selain menyerang. Niat membunuh memenuhi udara. Ini adalah tujuan Raja Peng kecil. Dia tidak ingin melawan begitu banyak kultivator sendirian, tetapi untuk memecah ketenangan dan membuat semua orang bertarung untuk itu. Dia memiliki keuntungan menjadi yang tercepat di bawah langit, jadi dia tidak takut akan pertempuran yang kacau. Semakin kacau, semakin baik baginya. Dia langsung mundur, melepaskan diri dari kepungan semua orang dan bergegas keluar dari kuil. Sekarang, tidak ada cara untuk berhenti. Ketenangan telah hancur. Semua orang hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah bergegas menuju altar Dewa Hitam untuk memperjuangkan gulungan kulit binatang purba. Tubuh ilahi keluarga Jiang sangat menentukan. Dia memanggil tungku ilahi merah. Tidak mungkin untuk melihat bentuknya, tapi dikelilingi oleh Divine Phoenix saat terbang menuju batu kekacauan. Tidak hanya mereka berdua ingin merebut gulungan kuno itu, tapi mereka juga tidak ingin melepaskan permata Chaos. Yang lain tentu saja tidak ingin ketinggalan. Mereka masing-masing mengeluarkan senjata mereka dan dengan paksa mengumpulkan platform spiritual hitam. The Istana Cahaya adalah bekas istana peristirahatan Kaisar Agung. Jika tidak, itu akan dihancurkan menjadi bubuk oleh para ahli top dari generasi muda. Meski begitu, itu masih berguncang untuk sementara waktu. Tapi bahkan dengan begitu banyak orang suci yang menyerang, mereka tidak bisa menggerakkan batu kekacauan sedikit pun. Itu seperti akar langit dan bumi, pilar alam semesta, tak tergoyahkan. Kembali, anak suci cahaya yang bergoyang berteriak pelan. Kuali yang ditutupi dengan pola naga melayang naik turun, menelan dan memuntahkan cahaya suci. Itu melepaskan fluktuasi yang mengejutkan, tapi masih tidak bisa mengambil batu kekacauan primal. Bangkit. Bulan suci muncul di atas kepala Raja Ilahi masa depan keluarga Ji, memaksa orang-orang di sekitarnya mundur. Cahaya bulan menaburkan di atas altar Dewa Hitam. Meskipun tubuh ilahi itu mengejutkan, ia tidak bisa menggerakkan batu hitam saat ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar istana. Qin Yi dan 3 ahli muda terbaik lainnya dari ras iblis muncul dan memasuki Istana Cahaya. Selain mereka, Wu Zongtian, Li Heishui, Liu Kou, Jiang Huairen, dan keturunan bandit besar lainnya juga masuk dalam satu barisan. Beberapa dari mereka mengalami luka ringan. Peti mati terkutuk, kita tidak bisa membukanya sama sekali. Sangat jelas bahwa kelompok orang ini telah pergi ke belakang. Ada 3 peti mati kuno di sana, dan masing-masing sebesar istana. Sayangnya, mereka tidak bisa membukanya. Mereka kembali ke sini dengan tangan kosong. Serang. Orang-orang ini semua menyerang, bergegas menuju batu kekacauan primal di tengah. Altar Dewa Hitam melepaskan garis-garis cahaya keberuntungan. Itu misterius dan berat. Itu tidak bergerak sedikit pun dan diam-diam tergantung di sana. Mengapa begitu berat?
Bukannya tidak ada yang ingin langsung mengambil gulungan kuno itu, tetapi mereka tidak bisa berjalan sama sekali. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar ketika mereka masih berjarak beberapa puluh zang. Ayo keluar semua. Sekarang, tidak perlu takut pada apapun. Inilah saatnya untuk benar-benar merebut harta karun itu. Premisnya adalah bahwa mereka harus bergegas. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dentang, dentang, dentang. Di sisi lain, Santo Al-Qaid seperti seorang Raja Langit yang turun ke dunia. Dia menunjukkan seni rahasia Al-Qaid yang tak tertandingi. Setelah teknik cahaya suci digunakan, ia dikenal tak terkalahkan. Tubuhnya menyilaukan dan bermandikan cahaya suci. Bahkan rambutnya telah diwarnai dengan warna emas. Juga sangat sulit baginya untuk mendekati platform batu hitam selangkah demi selangkah. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menahan diri. Siapapun yang bisa mendapatkan gulungan kuno itu lebih dulu, maka dia akan mendapatkannya. Ini karena para guru dari Sage Agung tidak akan memperjuangkannya. Jika tidak, seluruh gurun timur akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Mereka hanya bisa mengandalkan generasi muda untuk memperjuangkannya. Ini adalah semacam ujian bagi mereka. Ini juga merupakan pertarungan besar pertama antara yang lemah dan yang kuat. Siapa yang akan menjadi raja dari Wastelen Timur di masa depan secara bertahap akan terungkap. Dahi Yaosi memancarkan untaian cahaya berkilauan yang membungkus tubuhnya. Dia langsing dan anggun saat dia berjalan maju. Dia seperti mutiara yang bersinar di lautan yang bergelora, seperti peri petir yang bergerak di awan gelap. Dia bergoyang ke depan dan ke belakang, berkibar-kibar. Raja ilahi masa depan dari keluarga Ji yang sangat misterius. Bahkan sekarang, dia masih belum mengungkapkan penampilan aslinya. Dia ditutupi dengan pakaian besi, dan bahkan kepalanya seperti ini. Dia dibungkus dengan baju besi ilahi yang tebal. Tidak perlu meragukan kekuatan tubuh ilahinya. Langkahnya mantap saat dia maju dalam garis lurus sempurna. Dia bertekad untuk mendapatkan gulungan kuno itu. Keagungan ilahi meluap, dan dia benar-benar memiliki pembawaan seorang raja ilahi. Sebuah jalan ilahi muncul di bawah kakinya, menuju ke batu kekacauan utama. Dia benar-benar seperti seorang raja ilahi yang berpatroli di langit, menyapu matanya ke segala arah. Para ahli teratas dari ras iblis juga tidak mau ketinggalan. Mereka mulai mendekati batu kekacauan utama. Belum lagi apakah mereka bisa mengolah gulungan kuno atau tidak, hanya batu hitam ini yang tak ternilai harganya. Jika mereka benar-benar tidak bisa memindahkannya, akan sangat berharga untuk mendapatkan sepotong. Keturunan dari 13 bandit besar juga mulai bergerak, bergegas maju. Selain itu, ada orang-orang dari berbagai sekte besar. Tidak kurang dari 100 orang. Banyak dari mereka terluka parah, tapi sekarang mereka juga mengambil tindakan. Banyak ahli muda dari Istana Radiant mengambil tindakan, tetapi mereka tidak bisa segera mendekat. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka mendekat sedikit demi sedikit. Ye Fan mengerutkan kening. Mungkinkah ini benar-benar tempat peristirahatan seorang kaisar agung? Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya tidak. Dia bertanya pada Kaisar Hitam. Tentu saja tidak. Ye Fan juga merasa bahwa jika itu adalah makam Kaisar Agung, pasti akan jauh lebih menakutkan dari ini. Di masa lalu, makam kembar Kaisar Iblis Yin yang telah menyebabkan berbagai sekte besar di Tanah Gurun Timur bertempur selama 2 tahun, menderita kerugian besar. Kaisar Hitam berkata, hanya istana ini milik Kaisar Agung. Saya tidak tahu siapa yang mengubahnya menjadi istana bersinar. Namun, mungkin benar-benar ada keberadaan yang menakutkan di sini. 3 peti mati di belakang membuat saya merasa tidak nyaman. Apakah ada cara untuk mengambil batu kekacauan primal? Ye Fan bertanya. Harta sekte ini memang menarik, tapi terlalu berat. Kamu pasti tidak akan bisa mengambilnya. Sebenarnya, Kaisar ini juga ingin mengambilnya dan tidur selama beberapa tahun. Sayangnya, tidak mungkin. Kaisar Hitam sangat tidak mau. Sayang sekali. Ye Fan sangat menyesal. Batu kekacauan utama berisi benda suci yang diambil oleh Kaisar Agung untuk memurnikan senjata. Namun, batu hitam itu juga tak ternilai harganya. Jika seseorang berkultivasi di atasnya, kecepatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah jenis harta karun. Selain senjata ekstrim, sangat sulit bagi senjata biasa untuk menghancurkannya. Ini adalah segel kekacauan primal alami. Jika jatuh ke tangan seorang ahli tertinggi, itu tidak akan terkalahkan dan bisa menghancurkan apapun. Anjing hitam besar itu meneteskan air liur. Kaisar Agung mana yang kamu bicarakan? Ye Fan merasa bahwa anjing sialan ini terlalu misterius, untuk mengetahui begitu banyak tentang masalah Kaisar Agung ini.
Anjing hitam besar itu merasa bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, jadi dia segera menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada akhirnya, dia dipaksa terpojok dan membuka mulutnya untuk menggigit Ye Fan. Baiklah, kamu tidak bisa mengatakannya. Katakan padaku, bisakah aku mendapatkan gulungan kuno itu? Boom! Raja Peng kecil bersayap emas kembali, melihat sekeliling dengan jijik, dan berkata, kali ini, tidak ada yang secara khusus mengincar saya. Mari kita perjuangkan harta karun itu dengan apa yang telah kita pelajari. Enyahlah, jangan menghalangi jalanku. Dia tanpa ekspresi, dan dengan dingin menegur Ye Fan, memperlakukannya seperti semut. Raja Peng kecil bersayap emas melangkah maju. Beberapa orang yang tidak naik untuk memperjuangkan harta karun itu semua memberi jalan untuknya, seolah-olah menghindari ular dan kalajengking. Tiba-tiba, kekosongan itu sedikit bergetar. Raja ilahi masa depan dari klan Ji menggunakan teknik kekosongan besar, melewati ruang angkasa dan mendekati batu kekacauan primitif. Raja Peng kecil bersayap emas terkejut. Khawatir akan tertinggal, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas maju. Dia menyerang dengan kecepatan ekstrim dari Peng Surgawi, ingin menerobos segel. Boom! Istana cahaya ilahi berguncang, dan batu kekacauan utama menyerangkan sinar cahaya yang cemerlang. Rentetan demi rentetan cahaya keberuntungan turun, menyebabkan ruang terdistorsi, membentuk medan gaya yang unik. Dalam sekejap, semua orang yang telah bergegas maju membeku, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak. Banyak anak suci juga terikat. Ji Haoiwei dipaksa keluar dari kehampaan, dan dibekukan 15 meter dari batu kekacauan utama. Kecepatan ekstrim Raja Peng kecil bersayap emas juga tidak berguna, dan seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam rawa. Tempat tidur Kaisar Agung telah ternoda oleh auranya, dan tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Kaisar Hitam berkata dalam hati. Hati Ye Fan bergetar. Kaisar Agung kuno tidak terbayangkan, dan batu kekacauan primal sudah begitu menakutkan setelah ternoda dengan auranya. Itu benar-benar mengejutkan. Apakah benar-benar tidak mungkin? Dia bertanya dengan indera ilahi. Sialan, anak nakal, kamu benar-benar pantas disambar petir. Anjing hitam besar itu sangat marah. Mendengar ini, Ye Fan tahu bahwa ada kesempatan. Orang ini sangat marah, yang berarti dia kemungkinan besar bisa melewatinya. Mereka semua telah dibekukan, jadi kamu memang punya kesempatan sekarang. Bukankah kamu memiliki akar sumber dari sumber ki segala sesuatu? Batu kekacauan utama tidak dapat membekukan harta karun suci sekte ini. Baiklah, kalau begitu aku akan mengungkapkan wujud asliku hari ini, dan mengambil makanan dari mulut putra dan putri suci ini di depan semua orang. Selama dia mengeluarkan kuali, dia pasti akan dikenali. Daripada itu, dia mungkin juga langsung mengungkapkan wujud aslinya. Ye Fan berjalan keluar dari aula utama, dan tiba di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengungkapkan wujud aslinya, dan kemudian berganti pakaian. Aku akan memasuki kuali Anda, dan melihat apakah saya bisa mengambil batu kekacauan primal nanti. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Bukankah dia hanya seorang pendeta Tao yang buruk? Beraninya dia merebut makanan dari mulutku. Aku akan menggigitnya sampai mati. Saya mungkin juga akan membunuh Raja Peng kecil bersayap emas dan semua putra suci ini dan selesai. Ye Fan melangkah mundur. Suaranya sangat tenang, tetapi jika orang lain mengetahuinya, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Chapter 287 berdiri sendiri di Istana Kekaisaran. Ye Fan melangkah menuju Istana Cahaya. Sebuah kuali setinggi 1 meter tergantung di atas kepalanya. Gumpalan-gumpalan sumber ki jatuh darinya. Kaisar hitam tersembunyi di dalam kuali sebagai senjata tersembunyi, menunggu untuk menyerang pada saat kritis. Begitu Ye Fan memasuki istana, semua orang terkesiap. Kualinya terlalu menarik perhatian, dan orang-orang tidak bisa tidak memperhatikannya. Sumber ki dari semua penciptaan sumber ki adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan di seluruh wilayah Tandus Timur. Seluruh kuali terbuat dari benda ini, dan tidak ada kotoran lain. Ini bisa dikatakan sebagai prototipe senjata pamungkas. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang gila, dan itu adalah harta karun impian dari keturunan negeri orang bijak. Segera, semua orang yang hadir sangat bersemangat. Meskipun banyak orang belum pernah melihat Ye Fan sebelumnya, mereka bisa menebak bahwa dia telah tiba. Karena di dunia ini, dia adalah satu-satunya yang memiliki benda suci seperti itu. Seorang murid dari sekte besar melompat keluar dan berkata, benda suci seperti ki sumber dari semua ki sumber penciptaan adalah sesuatu yang bahkan tanah orang bijak agung hanya bisa diimpikan.
Anda hanyalah seorang kultivator dari wilayah rahasia Istana Zi Suci. Hak apa yang kau miliki untuk memilikinya? Orang macam apa yang menurutmu bisa memilikinya? Ye Fan tersenyum tipis. Tidak semua orang berlari menuju batu kekacauan dan terpaku di sana. Banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah dan merasa bahwa mereka tidak dapat bersaing untuk mendapatkan batu kekacauan berdiri di aula dan tidak terbang ke udara. Benda suci harus dipegang di tangan sekte besar. Hanya dengan begitu ia bisa membawa kehendak dunia dan tidak membiarkan benda suci itu tertutup debu. Dia tampak menyendiri. Ayo, katakan padaku dari sekte mana kau berasal. Biarkan aku mencuci telingaku dan mendengarkan dengan seksama. Ye Fan menatapnya. Jangan pura-pura bodoh. Kamu punya nyali untuk datang ke sini. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Tinggalkan kuali itu. Murid itu mengungkapkan niat membunuhnya. Kamu pikir kamu bisa mendapatkannya? Ye Fan tertawa dan meliriknya. Orang ini hanya berada di surga pertama Istana Zi Suci. Meskipun tidak buruk untuk usianya, itu tergantung pada siapa dia dibandingkan. Hari ini, banyak putra orang suci telah berkumpul. Yang disebut jenius dari wilayah rahasia Istana Zi Suci benar-benar tidak cukup. Mengabaikan para orang suci, bahkan yang terlemah dari orang-orang yang dibekukan memiliki tingkat kultivasi di cakrawala keempat Istana Dao. Saya dari Istana Kekecewaan Wilayah Utara. Bahkan jika Anda menyerahkan kuali hari ini, Anda tidak akan bisa mempertahankan hidup Anda. Dia berbalik dan berkata kepada yang lain, saudara senior, saudara junior, apa yang kalian tunggu? Para putra orang suci yang kuat semuanya di penjara, dan para jenius dari berbagai sekte juga membeku di udara. Orang terkuat di tanah hanya ada di surga ketiga dari pesawat rahasia Istana Zi Suci. Dalam arti tertentu, ini adalah kesempatan mereka, dan tidak ada pembudidaya top dari generasi muda yang memperjuangkannya. Jika dia bisa merebut akar sumber Myriad Ki, itu akan jauh lebih baik daripada batu kekacauan primal manapun. Ini adalah benda suci yang eksklusif untuk Kaisar Agung. Nilainya tak terukur. Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyuman dingin, aku pernah mendengar tentang Istana Kekecewaan, sekte besar dari domain utara. Tapi apa kau tidak takut mempermalukan reputasimu dengan merampokku secara terang-terangan? Jika masih ada begitu banyak orang yang akan mati, ayo bunuh dia. Murid ini adalah orang pertama yang maju ke depan. Wosh! Ada kilatan cahaya, dan dia menghilang ke udara. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya mendekat. Mereka muncul dan menghilang seperti hantu, berkedip-kedip dan menghilang. Tidak mungkin untuk menangkap lintasan mereka. Ini adalah kartu truf mereka. Nama sekte mereka adalah Kekecewaan, yang mengacu pada teknik gerakan mereka. Mereka seperti hantu, sehingga menyulitkan orang lain untuk menangkapnya. Selain itu, 3 dari mereka berada di level yang sama dengan Ye Fan. Mereka semua berada di surga kedua Istana Zi Suci, jadi mereka tidak perlu takut. Serahkan kuali itu dan kami akan memberimu kematian yang cepat. Murid di surga pertama Istana Zi Suci tidak berani melangkah maju. Dia bekerja sama dengan saudara-saudara senior dan juniornya untuk menyerang. Kau ingin membunuhku hanya karena aku menyerahkan kuali itu. Kami akan memberimu kematian yang cepat. Istana Kekecewaan kami tidak pernah berlarut-larut. Kami pasti akan membunuhmu dalam satu serangan, salah satu dari mereka mengejek. Orang-orang ini pernah mendengar nama Ye Fan sebelumnya, tapi mereka tidak pernah menganggapnya serius. Sebagai murid dari sekte besar domain utara, murid-murid ini semuanya sombong dan sombong. Di mata mereka, di luar tanah suci mereka, tidak ada orang yang bisa menjadi tandingan mereka. Sungguh bualan yang tidak tahu malu. Jika itu masalahnya, mengapa saya tidak mengirim Anda dalam perjalanan bersama? Ye Fan tampak tenang. Seorang murid dari Istana Kekecewaan bergerak. Jaring besar berwarna biru langit turun. Itu seperti bintang-bintang di langit, berkilauan dengan cemerlang. Terlihat jelas betapa cepatnya kecepatan Ye Fan. Gerakan kaki si gila mencapai titik ekstrim saat dia menerjang maju seperti kilat. Suara yang dalam dan kuat terdengar bersama seperti satu suara. 3 ahli Istana Kekecewaan tampak seperti disambar petir saat mereka semua disambar telapak tangan. Puff! Mereka bertiga terkoyak hampir bersamaan, menghilang dari tempat mereka berdiri dan berubah menjadi kabut darah. Kamu, murid yang tersisa di surga pertama Istana Zi Suci tampak ngeri. Apakah ini sekte besar dari domain utara, Istana Kekecewaan? Ye Fan berkata sambil tersenyum. Murid-murid luar biasa dari Istana Kekecewaanku dikurung di sana. Jika tidak, kamu pasti sudah lama mati. Murid ini keras kepala dan tidak memohon belas kasihan. Oh, siapa mereka?
Tunjukkan mereka padaku. Ye Fan melihat ke langit. Banyak orang terkunci di tempat oleh batu kekacauan. Kakak senior, balaskan dendamku di masa depan. Murid itu berteriak dengan keras. Sayangnya, kamu menggunakan sikap keras kepalamu di tempat yang salah. Sebentar lagi, aku akan menguji seberapa kuat kakak-kakak seniormu. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menyerang, membunuhnya. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Kamu benar-benar berani datang ke sini. Seseorang perlahan-lahan berjalan keluar dari kerumunan. Dia sangat tenang, seolah-olah dia sedang menatap orang yang sudah mati. Dia menatap Ye Fan dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Tinggalkan kuali ini dan berlututlah di samping untuk menunggu hukuman. Nada ini membuat marah Kaisar Hitam, yang bersembunyi di dalam kuali. Dia hampir melompat keluar dan menyerang. Namun, jantung Ye Fan berdegup kencang. Orang ini berada di cakrawala keempat Istana Dao dan jauh lebih kuat dari orang-orang di sekitarnya. Dia awalnya percaya bahwa pembudidaya Istana Dao Firmamen keempat telah terbang ke langit dan terkunci di tempatnya oleh batu kekacauan. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang bersembunyi di tengah kerumunan. Dan siapa kamu? Siapa kamu? Song Tianfeng, murid dari Sekte Besar Domain Utara, Aula 5 Elemen. Dia berjalan ke depan dengan sikap yang sangat tenang dan tenang. Ye Fan telah melintasi alam untuk membunuh makhluk abadi dan telah membunuh beberapa pembudidaya Istana Dao Firmamen ketiga. Namun, dia belum pernah benar-benar bertarung dengan pembudidaya Istana Dao Firmamen keempat sebelumnya. Dia merasa itu sangat berbahaya. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Ye Fan tersenyum cemerlang. Giginya yang seputih salju berkilauan dengan kilau kristal. Wajahnya yang lembut terlihat sangat muda dan bahkan memiliki semburat kepolosan. Apakah itu lucu? Apakah Anda menunggu saya mematahkan kaki Anda sebelum Anda bersedia berlutut? Song Tianfeng masih berjalan perlahan ke depan. Aku menertawakan fakta bahwa kamu benar-benar tidak mengerti aku sama sekali. Ye Fan menyeka senyumnya yang cemerlang dan menggelengkan kepalanya. Ada kebutuhan bagi saya untuk memahami orang yang sudah mati. Song Tianfeng maju selangkah demi selangkah. Dia mengulurkan tangan hitam pekat yang sebesar rumah. Tangan itu menekan dengan keras saat dia berteriak, berlutut. Duo. Ye Fan dengan ringan berteriak saat sinar pedang emas melesat keluar dari glabelanya. Persepsinya yang kuat terwujud dan bergegas maju. Pihak lain tidak tahu bahwa dia memiliki kartu truf. Dia sebenarnya telah berjalan begitu dekat dengannya. Itu adalah tindakan bunuh diri. Ah! Song Tianfeng berteriak sambil memegang glabela dan terhuyung-huyung ke belakang. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia telah berjalan terlalu dekat ke depan dan tidak mungkin baginya untuk menghindari bencana ini. Persepsinya terluka parah dan dengan suara gedebuk, dia berlutut dengan satu kaki. Kamu. Tepat saat dia meludahkan sepatah kata pun, pedang emas sepanjang 1 inci melesat dan menembus dahinya dengan suara, po. Bang! Song Tianfeng mendengus saat mayatnya jatuh ke tanah. Banyak orang tidak tahu bahwa Ye Fan membunuh dengan persepsinya. Mereka semua terkejut. Baru setelah salah satu dari mereka berseru, yang lain mengerti. Ye Fan, kamu benar-benar memiliki nyali seorang abadi. Kamu berani ikut campur dalam situasi ini. Beberapa orang keluar satu demi satu. Tingkat kultivasi terendah ada di tingkat kedua Istana Dao, dan ada 2 orang di tingkat keempat. Orang-orang dari keluarga Ji. Wajah Ye Fan menjadi gelap. Dia memiliki dendam besar dengan keluarga ini. Di sisi lain, beberapa orang lagi keluar dari kerumunan. Mereka adalah murid dari Tanah Suci Yao Guang, dan ada juga para ahli di tingkat keempat Istana Dao. Keluarga Ji dan Tanah Suci Yao Guang bergerak. Yang lain juga berkumpul bersama, termasuk Sage Agung. Meskipun mereka tidak bergerak, mereka semua membidik kuali Ye Fan. Jelas bahwa mereka ingin merebutnya. Pada saat yang sama, semua orang mengeluarkan senjata dan memegangnya di depan dahi mereka, takut dia akan menyerang dengan persepsinya. Hari ini, nama Ye Fan ditakdirkan untuk menyebar, membuat murid-murid di Tanah Sage Agung sangat ketakutan. Faktanya, setelah hari ini, banyak orang akan mengubah ekspresi mereka saat membicarakan Ye Fan. Hal pertama yang mereka pikirkan saat menghadapinya adalah pertahanan. Wosh! Ye Fan melompat. Dia tidak ingin membuang waktu lagi kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kuali kuno itu hanya setinggi 1 meter. Di atas kepalanya, aura hitam dan kuning jatuh. Itu seperti pita sutra, helai demi helai. Itu sangat tebal, dan melindunginya dengan erat. Kuali di atas kepala Ye Fan tidak terhalang. Warna-warna keberuntungan yang ditembakkan oleh Chaos Gems semuanya dengan mudah dilarutkan oleh Myriad Soski. Pada saat ini,
Ekspresi semua orang berubah. Benda suci ini terlalu menantang surga. Itu memang bahan abadi yang bahkan diimpikan oleh Kaisar Agung. Bahkan permata kekacauan yang sangat langka tidak bisa menghentikannya. Menghadapi Myriad Soski, mereka tidak berdaya. Semua orang ingin mengambilnya sendiri. Ini jelas merupakan embrio kasar dari senjata Dao yang ekstrim. Di masa depan, setelah itu menghasilkan Dao dan alasan, itu pasti akan mampu menguasai tanah gurun timur dan menekan dunia. Taois jahat itu tidak muncul. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia siap untuk menyeberangi kehampaan kapan saja. Dengan beberapa langkah, dia tiba di depan batu hitam yang aneh itu. Dengan kilatan cahaya, dia meraih gulungan kuno di tangannya. Saat itulah dia menjadi tenang. Kemudian, dia mencoba untuk menyingkirkan permata keos, tapi dia merasa bahwa kekuatan sucinya tidak cukup. Sulit untuk berhasil. Batu hitam ini terlalu berat. Jika tidak dimurnikan, hampir tidak mungkin untuk mengambilnya. Letakkan gulungan kuno yang disembunyikan binatang itu. Orang-orang di bawah sangat cemas. Mereka telah bekerja sangat keras, dan jika diambil oleh orang lain, mereka tidak akan rela. Apakah kalian semua memarahiku? Jangan memprovokasi saya. Jika tidak, saya mungkin secara tidak sengaja membunuh orang suci dan orang suci Anda. Ye Fan menunduk. Segera setelah kata-kata ini keluar, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Murid-murid paling menonjol dari tanah suci dan sekte semuanya membeku di udara. Hanya Ye Fan yang tidak terpengaruh. Jika dia menjadi gila, itu akan sangat buruk. Memikirkan hal ini, semua orang merasakan gelombang ketakutan. Swoosh! Bang! Raja Peng kecil segera dikirim terbang, tapi dia dengan cepat membeku lagi. Medan gaya yang dibentuk oleh Chaos Gems menahan segalanya, dan sangat sulit untuk berjuang. Anak nakal, kamu tidak bisa membunuhku. Mata Raja Peng kecil bersinar dengan cahaya liar. Setelah dibekukan di udara, dia baru berbicara sekarang. Bang! Ye Fan meninju lagi. Tinju emasnya berat dan kuat. Itu menghantam Raja Peng kecil ke permata kekacauan, dan aula bergetar. Di sekitarnya, ekspresi para orang suci berubah, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Semua orang merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Ye Fan berjalan ke depan sambil melihat sekeliling. Ji Haoiwei, orang suci Al-Qaid, Yao Xi, orang suci Danau Giok. Ekspresi semua orang berubah. Di bawah tatapan Ye Fan, para orang suci dan orang suci dari Dayan, klan Jiang, Wan Chu, Zifu, Dao Yi, dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Mereka takut dia akan membunuh mereka. Chapter 288 Penistaan Agama. Orang-orang di tanah sangat gugup. Mereka takut Ye Fan akan membuat keputusan gila dan membunuh anak-anak suci dan orang suci mereka. Itu akan menyebabkan kekacauan besar. Namun, jelas bahwa mereka terlalu khawatir. Meskipun anak-anak suci merasa gelisah, mereka tidak takut. Setiap orang memiliki metode mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri. Ye Fan dengan cepat mengerutkan kening. Memang sangat sulit baginya untuk membunuh orang-orang ini. Medan gaya dari batu kekacauan primal terlalu kuat. Sebagian besar divine power yang dia gunakan akan dinetralkan. Dia memiliki kuali yang terbuat dari ki segala sesuatu, tapi dia tidak bisa menggunakannya untuk mendekati orang-orang ini. Jika tidak, mereka juga akan membebaskan diri. Medan kekuatan yang dibentuk oleh batu kekacauan primal itu meresap dan memenuhi setiap inci ruang. Kekuatan ilahi yang dia gunakan telah melemah tanpa batas. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kuali untuk menekan orang lain. Jika dia melakukan itu, pihak lain akan segera mendapatkan kebebasan karena ki segala sesuatu. Ye Fan berjalan di udara. Saat dia melewati Ji Haoiwei, dia berhenti. Ini membuat orang-orang dari klan Ji sangat gugup. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Kamu tidak bisa membunuhku. Ji Haoiwei berkata dengan tenang. Bulan ilahi bersinar dan melindungi tubuhnya. Kamu tahu bahwa tubuh suciku dapat menahan fenomenamu. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa mengalahkanmu setengah mati. Kalau begitu cobalah. Bulan ilahi itu seperti kilat dan menyatu dengan Ji Haoiwei. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya berkilau. Demi bulan ungu, aku akan berurusan denganmu nanti. Ye Fan berjalan pergi dengan langkah besar. Dia tiba di depan batu kekacauan primal dan menebas dengan tangan emasnya lagi. Bang! Raja Peng kecil dikirim terbang sejauh 3 meter. Dia terpaku di sana oleh medan kekuatan yang kuat dan tidak bisa bergerak lagi. Bagus sekali, saya suka kuali ini. Anda harus menyimpannya untuk saya.
Di masa depan, saya akan menemukan Anda untuk mengambilnya. Kata-kata Raja Peng kecil dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Bang, bang, bang. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan terus menyerang. Dia memukul Raja Peng kecil di sana-sini, tapi kekuatannya tepat. Dia takut dia tidak sengaja terbang keluar dari medan gaya. Dia benar-benar ingin membunuh Raja masa depan Rastian Peng, tapi seperti yang dia duga, medan kekuatan kekacauan primal mempengaruhi segalanya, dan kekuatan ilahi yang dia lepaskan berkurang lebih dari setengahnya. Hahaha. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Raja Peng kecil, tapi dia tertawa terbahak-bahak. Ci. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari sela-sela alis Ye Fan. Bas. Ruang bergetar, dan sebuah cahaya melintas di dalam tubuh Raja Peng kecil. Sebuah pagoda perak kecil bergegas keluar, dan memasuki bagian tengah dahinya. Ding. Sebuah suara yang terdengar manis terdengar. Pagoda perak kecil itu bergetar sedikit, tapi tidak hancur. Dengan kilatan cahaya perak, itu memasuki ruang di antara alisnya. Pada saat yang sama, Raja Peng kecil mengeluarkan raungan keras. Seluruh tubuhnya bersinar terang, dan Peng surgawi yang seperti kehidupan yang terbuat dari emas bergegas keluar, menerkam ke arah Ye Fan. Auman naga mengguncang langit. Mengikuti di belakang Peng surgawi, seekor naga sejati yang menakutkan melompat keluar dan menari di udara. Ia merobek-robek pembatasan dan bergegas menuju Ye Fan. Teknik naga perebutan Peng Agung. Raja Peng kecil telah dengan sabar menunggu dan tidak menggunakan teknik ilahi ini untuk melindungi tubuhnya. Baru sekarang dia tiba-tiba menyerang, ingin membunuh Ye Fan dalam satu gerakan. Teknik ilahi ini tidak ada bandingannya dan sangat kuat. Hanya setelah mencapai 4 alam rahasia ekstrim, seseorang bisa menggunakannya. Terakhir kali, ketika dia bertarung melawan Ye Fan, dia tidak bisa menggunakan teknik ini dan penuh dengan penyesalan. Pada saat ini, Peng Agung emas dan naga sejati hijau bergegas keluar, menyebabkan banyak orang gemetar. Dia bahkan bisa menggunakan teknik ini di medan kekuatan kekacauan primal. Raja Peng kecil terlalu kuat. Seberapa menakutkan kehebatan pertarungannya. Ini benar-benar mengejutkan. Terlalu tak terbayangkan. Banyak orang keluh dan sangat terkejut. Aku sudah lama berjaga-jaga terhadapmu. Ye Fan menggunakan gerakan kaki orang gila tua itu dan melesat melewati Peng dan naga sejati dengan sebuah sapuan. Bahkan seseorang yang sekuat Raja Peng kecil tidak bisa bergerak bebas di medan kekuatan kekacauan primal. Peng emas dan naga hijau sejati dengan cepat meredup. Bas. Kekosongan itu bergetar. Seorang Peng dan seekor naga, hidup dan hidup, dipenuhi dengan rasa kekuatan ilahi, muncul di sampingnya dan melingkar di sekelilingnya. Setelah gagal membunuh Ye Fan dalam satu gerakan, dia tahu dia tidak punya kesempatan lagi. Ye Fan menyerang dengan ganas. Meskipun dia tidak bisa membunuh Raja Peng kecil, dia masih ingin mengalahkannya. Dia menendang dengan kakinya dan membacok dengan telapak tangan emas. Hehe, kenapa repot-repot? Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Ada jejak darah di sudut mulut Raja Peng kecil. Dia mencibir dan berkata, hati-hati, jangan pecahkan kuali saya. Ye Fan tidak menjawab. Dia mengeluarkan tungku ilahi api Li dan menyimpannya di dalam. Kemudian, dia menggunakan seni mendesak api dan mulai menyempurnakannya. Bahkan jika aku tidak bisa memurnikanmu, aku masih akan mengupas lapisan kulitmu. Karena dia tidak bisa menggunakan kuali, dia hanya bisa mengeluarkan tungku untuk menyiksa pihak lain. Anak nakal, suhu sekecil ini masih jauh dari cukup. Jalanmu masih panjang jika kamu ingin menyempurnakanku. Di sini sangat hangat dan nyaman. Masukkan lebih banyak kekuatan. Suara liar Raja Peng kecil keluar. Bas. Batu kekacauan primal benar-benar bergetar sedikit. Sinar cahaya keberuntungan melesat keluar dan memasuki tungku, membuatnya sangat terang seperti matahari yang terbakar. Di tungku ilahi api Li, burung-burung ilahi yang buram menghilang seketika dan memasuki tubuh tungku, membuatnya sangat panas. Ini. Ye Fan terkejut. Tungku ilahi api Li benar-benar dapat menggunakan kekuatan batu kekacauan primal untuk digunakan sendiri. Di belakangnya, yang lain semua menunjukkan ekspresi aneh, terutama Raja Ilahi masa depan keluarga Jiang. Tubuhnya bergetar, dan dua berkas cahaya ilahi keluar dari matanya. Dia tampak sangat terkejut. Awalnya, Raja Peng kecil masih mengejeknya, tapi segera, dia terdiam. Kemudian, dia mengeluarkan raungan rendah. Ini mengejutkan semua orang. Tungku macam apa ini? Mungkinkah itu bahkan bisa menyempurnakan Raja Peng kecil? Itu benar-benar bisa memanfaatkan kekuatan batu kekacauan primal. Ini agak tak terbayangkan. Dong, Dang, Kiang.
Raja Peng kecil berjuang dengan keras dan mulai bergerak di medan kekacauan primal. Bisa dibayangkan situasi berbahaya seperti apa yang dia hadapi. Dia pasti berjuang dengan sekuat tenaga. Kemudian, Ye Fan membuka tutupnya dan menuangkan sayap emas. Dia ingin melihat bagaimana keadaannya. Pada akhirnya, ekspresi semua orang berubah. Raja masa depan yang luar biasa dari ras Tian Peng dibakar sampai seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang batu bara. Anak nakal. Namun, matanya masih tajam, menyerang keluar seperti dua berkas petir. Ini. Hati semua orang menjadi dingin. Jika ini terus berlanjut, Raja Peng kecil pasti akan disempurnakan sampai mati. Hanya pada saat inilah banyak putra benar-benar merasakan sedikit rasa takut. Dibunuh oleh seorang kultivator dari istana Zi Suci benar-benar tidak layak. Pada saat Ye Fan berbalik, banyak putra yang bertindak hampir bersamaan. Cahaya melintas di antara alis mereka. Mereka menggerakkan senjata terkuat mereka di sana untuk melindungi kesadaran mereka. Tatapan Ye Fan menyapu semua orang. Ini membuat mereka agak gugup. Mereka mungkin tidak benar-benar kehilangan nyawa mereka, tapi dibakar menjadi arang di depan semua orang terlalu memalukan. Hal ini terutama terjadi pada beberapa wanita. Mereka adalah wanita cantik yang tak tertandingi, dan jika mereka dihujat seperti ini, itu akan lebih buruk daripada membunuh mereka. Penerus Tanah Suci Dao I adalah seorang biarawati Tao yang masih sangat muda. Dia memiliki aura dari Jalan Agung. Dia berdiri di sana dengan tenang, tetapi tidak ada kabut atau cahaya yang tersisa. Dia sangat halus, dan tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Sebelum ini, dia telah memurnikan ribuan prajurit bawah hanya dengan mengucapkan 4 kata, makhluk surgawi tak terbatas. Suara menakjubkan yang luar biasa mengejutkan semua orang. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara alam, seperti mutiara yang jatuh di atas piring giok. Itu sangat enak didengar. Dia berkata, "Dermawan Ye, Anda harus pergi dengan cepat. Jika tidak, saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya." Di sisi lain, Jade Lake Saintes juga berkata dengan suara merdu, "Semua sekte memiliki tetua tertinggi di sini. Kamu harus pergi secepatnya. Jika ada orang yang masih bisa tetap tenang, itu pasti Wu Zongtian, Li Heishui, Jiang Huairen, dan yang lainnya. Mereka tidak terganggu dan tidak khawatir sama sekali. Mereka bahkan diam-diam mengirimkan suara mereka untuk membantu Ye Fan mendapatkan ide. Kakak Ye, sebaiknya kita menjadi besar. Masukkan semuanya ke dalam tungku dan haluskan menjadi abu. Di masa depan, tidak akan ada seorang pun di seluruh Wastelen Timur yang bisa bersaing dengan kita." Itu benar. Orang-orang ini selalu merusak pemandangan. Kami akan mengubah mereka menjadi abu dalam satu tarikan napas. Biarkan Sage Agung pergi dan menangis. Ye Fan tidak mengeluarkan suara. Dia tiba di depan anak suci Yao Guang dan mengacungkan telapak tangan emasnya yang sebesar batu giling, dengan ganas membacok ke bawah. Namun, anak suci Yao Guang tidak terkalahkan. Ketika dia menggunakan teknik cahaya suci, seolah-olah lapisan kabut emas menutupi permukaan tubuhnya. Kekuatan pertahanannya bisa dikatakan nomor 1 di dunia. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa orang ini sangat menakutkan dan bertekad untuk mendapatkan kuali miliknya. Dia telah pergi ke pegunungan awan patah beberapa kali untuk mengejar jejaknya. Dia bahkan menduga bahwa orang yang berpura-pura menjadi makhluk purba untuk merebut Phoenix Blood Gold bukanlah Old Sabre Honcho, tapi anak suci Yao Guang. Setiap kali pikiran ini muncul, dia merasa bahwa anak suci Yao Guang sangat menakutkan. Untuk mencapai tujuannya, dia akan menggunakan segala cara, baik atau buruk. Dia bahkan akan membunuh rakyatnya sendiri tanpa ragu-ragu. Secara khusus, dia masih bisa begitu tenang saat ini. Keadaan pikiran ini sangat tidak biasa. Dia pasti akan menjadi musuh besar di masa depan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung membuka tungku dan melemparkan anak suci Yao Guang ke dalam. Dengan bunyi dentang, tutup tungku ditutup. Itu sangat rapi dan rapi. Kamu. Di bawah, orang-orang di tanah suci Yao Guang menjadi pucat pasi karena ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan akan begitu tegas. Dia langsung melemparkan anak suci mereka ke dalam tungku ilahi. Dia berencana untuk memurnikannya menjadi abu. Kamu menyinggung keluarga Ji. Apakah kalian masih ingin bermusuhan dengan tanah suci Yao Guang? Teriak orang-orang di bawah. Setiap kali keluarga Ji mengejarku, kalian orang-orang tanah suci Yao Guang ikut serta. Kalian sudah bermusuhan denganku sejak lama. Ye Fan mencibir. Dong, dang, kuang. Di dalam tungku ilahi api Li, Raja Peng kecil terus-menerus meraung.
Anak suci Yao Guang juga mengeluarkan erangan yang teredam. Jelas sekali bahwa dia menahan suhu yang sangat tinggi. Di Istana Cahaya, beberapa orang bergegas keluar. Mereka ingin menarik para tetua tertinggi dari sekte-sekte besar dan membunuh Ye Fan. Namun, ketika mereka meninggalkan gerbang istana, mereka tiba-tiba dikelilingi oleh ratusan bendera besar. Mereka tersesat di tengah dan tidak bisa bergegas keluar sama sekali. Ini adalah batasan pola dao yang secara khusus ditetapkan Ye Fan ketika dia masuk. Itu telah digunakan di Istana Abadi. Itu bahkan bisa menjebak tubuh fisik iblis tua. Semua orang dalam kekacauan, tapi tidak mungkin. Mereka tidak bisa bergegas keluar sama sekali. Tempat ini benar-benar terisolasi dari Myriad Realms. Saya ingin tahu, dari mana Anda mendapatkan tungku ini? Raja ilahi masa depan dari keluarga Jiang tiba-tiba mentransmisikan suaranya. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu pria atau wanita. Itu tampak sangat misterius. Ini jauh dari tungku matahari ilahi yang pernah saya lihat sebelumnya, tetapi memiliki aura yang sama, jawab Raja ilahi dari keluarga Jiang. Ye Fan tidak membuang waktu dan langsung tiba di depan Yao Xi. Hal ini menyebabkan ekspresinya langsung berubah. Dendam di antara keduanya sudah terlalu dalam. Yao Xi memiliki tubuh surgawi, anggun dan elegan. Penampilannya tidak ada bandingannya dan dapat menyebabkan kejatuhan kota dan negara. Dia memiliki pesona seorang iblis wanita dan temperamen mulia seorang wanita suci. Itu sangat menggoda. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa tenang. Situasinya sangat buruk baginya. Kamu cantik, tapi... Ye Fan membentuk tangan emas besar dan mengangkat dagu Yao Xi, hampir menggodanya. Ye Fan, kamu. Di bawah, orang-orang di tanah suci cahaya bergoyang hampir gempar. Orang suci mewakili kesucian dan tidak bisa dihujat. Ye Fan benar-benar melakukan hal seperti itu di depan umum. Yang lain juga gugup. Ye Fan sangat berani. Dia pasti tidak hanya mengincar orang-orang ini. Mungkin pewaris Tanah Sage Agung semuanya dalam bahaya. Dia bahkan mungkin menghujat Tanah Sage Agung. Chapter 289 Rahasia Gulungan Kuno. Di wilayah Tandus Timur, lebih dari separuh orang suci dan orang suci telah datang. Mereka kemungkinan besar akan menjadi kelompok sains berikutnya, mewakili masa depan dan harapan. Jika Ye Fan menyerang dengan gila-gilaan dan membunuh semua orang yang hadir, dia akan dapat memusnahkan seluruh generasi muda di wilayah Tandus Timur. Ini pasti akan menyebabkan kemunduran para jenius dan akhir dari sebuah era. Ini adalah kerugian yang tak terukur. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Itu kamu. Yao Xi sangat tenang. Dia hanya mengeluarkan dua kata ini. Ya, ini aku. Ye Fan membuat tangan emas dan memegang dagunya. Ekspresinya tenang. Kata-kata ini sangat normal. Pengamat tidak akan menyadarinya sama sekali. Namun pada kenyataannya, hanya saintis dari Jade Lake yang bisa memahami makna tersembunyi di antara keduanya. Yao Xi mengenali Ye Fan dari tungku ilahi api Li. Dia adalah Taois muda. Mereka telah memasuki zona terlarang awal mutlak bersama-sama dan telah melihatnya mengambil tungku ini. Namun, juga karena inilah ketenangan dan teror dari orang suci Yao Guang terungkap. Tadi, dia begitu tenang. Sebelum dilemparkan ke dalam tungku oleh Ye Fan, dia hanya bertanya, apakah kita punya dendam? Pada kenyataannya, apakah itu Taois muda atau Ye Fan yang asli, mereka sepertinya tidak memiliki dendam. Ye Fan hanya menebak bahwa makhluk abadi itu adalah orang suci Yao Guang yang menyamar. Dia tidak bisa memastikannya. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung melemparkan suci Yao Guang ke dalam tungku. Yao Xi sedikit meronta. Matanya yang indah bersinar. Jangan bilang kau ingin melemparkanku ke dalam tungku juga. Sayangnya, tidak ada lagi api hitam di dalamnya. Kalau tidak, aku bisa mengirim kalian berdua dalam perjalanan. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Kamu. Pada saat ini, Yao Xi terkejut. Tangan emas yang diciptakan oleh Ye Fan telah mengirimnya terbang. Dengan keras, dia menabrak batu kekacauan. Jika kamu tidak mati, aku akan mengembalikan bramu. Ye Fan tersenyum dengan tenang. Kata-kata ini diam-diam dikirimkan. Dia hanya punya satu tujuan, untuk membungkamnya. Dentang. Tutup tungku ilahi api Li dibuka. Ye Fan langsung melemparkan Yao Xi ke dalam tanpa ragu-ragu. Dia sangat tegas. Tepat pada saat ini, Raja Peng kecil bergegas keluar. Seluruh tubuhnya gelap gulita, dan dia hampir terbakar sampai gosong. Al-Qaid Saint Child mengikuti dari belakang. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam tambang batu bara. Bang! Dentang! Tutup 5 warna itu terbang kembali dan menutupi tungku ilahi sekali lagi. Api yang berkobar di dalam membakar dengan ganas, membakar seluruh tungku merah.
Batu kekacauan primal menyerangkan garis-garis warna keberuntungan, memberinya kekuatan ilahi. Kamu. Ekspresi kultivator alam pengocok cahaya berubah. Kamu menghujat perawan suci dan melemparkannya ke dalam tungku. Betapa tidak berperasaannya kamu. Banyak orang di tanah suci Yao Guang sangat marah sampai-sampai tubuh mereka gemetar. Jika seseorang ingin membunuhmu, apakah kamu akan menyembahnya? Ye Fan bertanya. Kapan aku, alam pengocok cahaya, pernah membuat hal-hal sulit bagimu? Apakah kamu tahu siapa mereka? Seseorang menggertakkan gigi mereka. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Musuh memang ditakdirkan untuk dibunuh. Saya tidak peduli apa identitasnya, jawab Ye Fan dengan tenang. Banyak orang yang terkejut. Bahkan pendeta wanita pengocok cahaya telah dilemparkan ke dalam tungku. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, dan keturunan dari tanah suci semuanya dalam bahaya. Jelas bahwa Ye Fan tidak takut pada apapun. Saat dia menyerang, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sia-sia, sia-sia. The Light Sucking Scientist akan berubah menjadi abu. Ada satu keindahan yang berkurang di dunia ini. Liu Kou mengirimkan suaranya. Dia penuh dengan penyesalan. Wu Zongtian mentransmisikan suaranya dan memarahi, begitulah seharusnya. Selama itu adalah musuh besar, tidak peduli siapa dia, bahkan jika dia adalah dewa sejati yang turun ke dunia fana, dia harus dimurnikan. Dia harus berdarah besi dan tanpa ampun. Ye Fan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan maju dan berputar-putar di sekitar area tersebut. Dia tidak menyerang lagi. Kamu harus pergi dengan cepat, jadi Lake Scientist mentransmisikan suaranya. Jika tidak, kamu benar-benar akan berada dalam bahaya. Terima kasih atas kebaikanmu. Ye Fan tersenyum. Kemudian, dia memikirkannya dan berkata, di masa depan, saya mungkin akan membawa emas darah Phoenix murni ke Danau Giok. Dia melirik ke arah keturunan tanah suci seperti Dayan, Wan Chu, Dao Yi, dan Zifu. Dia tidak menyerang mereka karena dia tidak memiliki konflik dengan mereka. Orang-orang di bawah menghela nafas lega. Mereka takut Ye Fan akan melemparkan semua orang ke dalam tungku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wosh! Di saat berikutnya, Ye Fan tiba di hadapan Ji Haoyue. Sebuah tangan emas muncul, ingin melemparkannya ke dalam tungku dan memurnikannya bersama. Hal ini membuat orang-orang dari klan Ji sangat gugup. Sudahlah, aku akan menjaga tubuh sucimu. Aku akan menemuimu saat aku memasuki alam rahasia 4 ekstrim. Ye Fan kembali ke batu kekacauan dan duduk bersila di atasnya. Dia menggunakan mantra api dan mengedarkan kekuatan sucinya. Dia telah memutuskan untuk menyempurnakan 3 ahli. Di sini, ada medan kekuatan yang dipancarkan oleh batu kekacauan yang meniadakan kekuatan ilahi. Mustahil untuk membunuh mereka dengan teknik pertarungan yang sebenarnya. Mungkin hanya tungku aneh ini yang bisa memurnikannya. Batu kekacauan menyerangkan sinar cahaya keberuntungan yang memasuki tungku. Itu menjadi lebih panas dan lebih merah. Matahari yang terukir di atasnya menghilang dan juga masuk ke dalam tungku. Ini ditakdirkan untuk waktu yang lama. Ye Fan sangat waspada. Dia siap untuk mengambil platform giok yang mendalam dan menyeberangi kehampaan kapan saja. Dia ingin tinggal di sana lebih lama untuk menyempurnakan ketiga ahli itu. Selama waktu itu, dia membuat gulungan kulit binatang itu dan mulai mempelajarinya dengan hati-hati. Pada saat itu, dia terkejut karena ada sehelai sutra di dalam gulungan tersebut. Ada beberapa aksara kuno dan peta di atasnya. 9 rahasia. Benar-benar ada 9 rahasia. Dia mengira bahwa makam ini tidak ada hubungannya dengan klan kuno, tapi dia salah menebak. Ini adalah makam leluhur klan kuno. Tidak ada 9 rahasia seni jantung pada sutra itu. Hanya ada sebuah peta dan beberapa penjelasan. Nenek moyang jauh dari klan kuno ini sangat berpandangan jauh ke depan. Dia terus terang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya dinasti abadi, apalagi klan abadi. Dalam sungai sejarah yang panjang, bahkan beberapa tanah suci dan klan kuno telah dihancurkan, apalagi klan biasa. Dia tidak ingin salah satu dari 9 rahasia menghilang karena kemunduran klannya, jadi dia meninggalkan sutra ini. Saat itu, dia mendapatkan seni rahasia ini dari sebuah tempat yang misterius. Lokasinya ditandai pada sutra tersebut. Jika ada takdir, seseorang bisa mengikuti jalan yang telah dilaluinya untuk menemukannya. Karakter yang berpikiran terbuka dengan sentimen yang sama dengan Raja Ilahi Jiang Taixu. Ekspresi Ye Fan tidak berubah saat dia menyimpan sutra itu. Yang lain tidak tahu bahwa ada rahasia seperti itu di dalam gulungan kuno. Baru sekarang dia mulai membaca gulungan kuno itu. Ada banyak karakter di atasnya dan peta yang jelas. Ekspresi Ye Fan berubah saat dia membacanya dengan cepat.
Ini karena dia melihat peta topografi yang tidak asing lagi. Ada 9 urat naga yang mengelilingi dan melindungi sebuah gunung. Kaisar Hitam. Ye Fan mentransmisikan suaranya dengan indera ilahi. Anjing hitam besar itu bersembunyi di dalam kuali. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan ilahi yang telah dia gunakan, mencoba memasukkan Chaos Gem ke dalam kuali, tetapi dia sangat lelah sehingga mulutnya berbusa. Dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Aku akhirnya menyadari bahwa ketika aku bersamamu, aku selalu bekerja keras tanpa hasil dan tidak beruntung. Berhentilah mengeluh. Lihatlah peta ini. Ye Fan memasukkan gulungan kuno itu ke dalam kuali untuk diperiksa oleh anjing hitam besar itu. Sial, seperti yang diharapkan, seseorang mendapatkan jejak bulu Kaisar Agung dan bahkan menemukan lokasi Gunung Kaisar. Sekarang, Ye Fan tidak perlu menebak-nebak terlalu banyak. Istana Kekaisaran yang telah diubah menjadi kuil cahaya ini tidak diragukan lagi adalah istana peristirahatan Kaisar Agung Wuxi. Permata kekacauan ini adalah tempat tidur Kaisar Agung Wuxi di masa lalu. Setelah anjing hitam besar itu selesai mengumpat, dia tiba-tiba terdiam, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Kaisar Hitam, ada apa? Mungkinkah Anda telah dikutuk oleh makam? Anak nakal, apakah kamu ingin mencelakai orang? Kaisar Hitam tiba-tiba bertanya. Apa maksudmu? Ye Fan bertanya. Berikan peta ini pada siapapun yang tidak kau sukai, jawab Kaisar Hitam dengan tenang. Apa maksudmu? Jika itu masalahnya, bukankah orang lain akan tahu tentang Gunung Ungu yang dijaga oleh 9 naga? Tempat itu tidak akan lagi damai, dan orang-orang akan menggalinya. Ye Fan tahu bahwa anjing hitam besar itu pasti memiliki hubungan yang dalam dengan Gunung Ungu. Menghitung waktu, lebih dari 100.000 tahun telah berlalu. Mungkin Gunung Ungu akan segera muncul ke permukaan, kata anjing hitam besar itu dengan suara kayu. Dia sedikit linglung. Apa yang kamu bicarakan? Apa kau tidak takut Gunung Ungu akan dihancurkan oleh berbagai Great Sage? Ye Fan bertanya. Kecuali masih ada Kaisar Agung di dunia ini, tidak ada yang bisa mendapatkan apapun dari Gunung Ungu, jawab anjing hitam besar itu dengan nada yang sangat yakin. Seolah-olah dia telah sadar kembali, dan dia berkata, kamu bisa memberikan peta ini kepada siapapun yang tidak kamu sukai. Hati Ye Fan bergetar, dan dia segera memikirkan banyak hal. Kemungkinan besar akan ada badai besar di Gunung Ungu. Apakah Anda yakin bahwa berbagai negeri bijak besar tidak dapat memperoleh kitab suci Wuxi itu? Ye Fan sangat khawatir tentang kitab suci batu di Gunung Ungu itu. Anjing hitam besar ini tahu terlalu banyak, tetapi Ye Fan tidak bisa memaksanya untuk menjawab, jadi dia mulai merenung dengan serius. Karena tanah suci ini tidak ada hubungannya, saya sebaiknya membiarkan mereka mengalihkan perhatian mereka. Dia mengambil keputusan, dan mulai tertawa dingin. Dia ingin memberikan gulungan kuno itu, tapi dia tidak memiliki alasan yang bagus. Mengapa Taois jahat belum muncul? Ye Fan selalu berjaga-jaga terhadapnya, tapi sekarang dia benar-benar berharap dia akan melompat keluar dan memberinya kentang panas. Boom! Tiba-tiba, suara keras datang dari kuil cahaya, dan tekanan ekstrim menyapu, bahkan permata kekacauan pun bergetar. Pagoda kuno di kuil tiba-tiba runtuh. Yan Ruyu berdiri sendirian di lapangan, dan dia menggunakan senjata ekstrim untuk mengubah pagoda kuno menjadi debu. Lawannya berubah menjadi abu, dan dia keluar dari pagoda. Pada saat yang sama, banyak murid tanah suci dengan cepat mundur, dan orang-orang yang memimpin mereka semua adalah elit di surga keempat Istana Dao. Tadi, mereka semua telah berjaga di sekitar pagoda kuno, jadi tidak perlu terlalu memikirkan motif mereka. Tidak semua tanah suci memiliki senjata ekstrim, dan hanya ada beberapa di tanah tandus timur. Jika Yan Ruyu mati di sini, bagi sebagian orang, itu akan menjadi kesempatan yang lebih besar daripada yang lain. Sayangnya, banyak dari putra suci telah lama membeku di udara. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Taois Duan, apa maksudmu? Yan Ruyu berdiri dengan anggun di tengah lapangan, menatap kekosongan di depannya. Sosok gemuk muncul. Duan De tersenyum canggung, dan berkata, aku takut sesuatu akan terjadi pada Putri Yan, jadi aku berjaga-jaga. Lemak terkutuk ini. Jantung Ye Fan berdebar kencang. Orang ini memang sudah lama berada di sini. Dia telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik, dan nafsu makannya terlalu besar. Dia sebenarnya telah mengarahkan pandangannya pada senjata yang ekstrim. Ekspresi Yan Ruyu tenang, dan wajahnya yang tanpa celah tanpa ekspresi. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Telapak tangannya bersinar terang, dan kekuatan abadi yang ekstrim menjadi lebih menakutkan. Duan De dengan cepat mundur dan berkata, Putri Yan, tolong jangan salah paham.
Bagaimana aku berani merampokmu? Raja Merak, Raja Naga Banjir Biru, dan Raja Rok Tua semuanya ada di luar kecuali aku tidak ingin hidup lagi. Duande. Ku beritahu kamu, kakekku, Wu Dao, juga ada di sini. Wu Zongtian mengertakkan gigi. Ketika Duande mendengar ini, dia segera mundur. Dia pernah menjarah pemakaman leluhur seseorang. Jika dia diblokir di sini, itu tidak akan terpikirkan. Kaisar Hitam, serahkan. Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya. Dia menarik gulungan kuno keluar dari kuali dan memegangnya di tangannya. Tepat pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Dengan mangkuk yang pecah di atas kepala Duande, dia benar-benar bergegas menuju batu kekacauan primal seperti hantu. Medan gaya tidak bisa menghentikannya. Swoosh! Duande bergegas melewatinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dia menyambar gulungan kuno dari tangan Ye Fan sekaligus. Bisa dikatakan dia datang dan pergi seperti hantu. Dia tertawa terbahak-bahak, dan mulutnya yang besar hampir terbuka di telinganya. Akan tetapi, dia tidak puas. Sebuah tangan besar yang gemuk benar-benar meraih kuali di atas kepala Ye Fan. Guk, guk, guk. Teriakan anjing bergema di seluruh aula utama. Ah, ah, ah. Duande berteriak dan menggelengkan lengan kanannya berulang kali. Pada saat ini, dia digigit 17 atau 18 kali, dari jari ke lengannya. Tak terukur. Makhluk langit yang terkutuk. Anjing siapa ini? N. Chapter 290 Penindasan selama setahun. Tak terukur. Makhluk langit. Anjing siapa ini? Duande memamerkan giginya dan berteriak kesakitan, menggoyangkan tangannya. Namun, dia sama sekali tidak bisa menyingkirkan Kaisar Hitam. Anjing hitam besar itu bisa menelan roller besar setelah membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit dengan sekuat tenaga. Ah, 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 ah. Guk, guk, guk. Duande dan anjing hitam besar itu sama-sama berteriak. Yang satu kesakitan luar biasa, dan yang satunya lagi menggigit dengan keras. Yang satu ingin menyingkirkannya, dan yang lain menolak untuk melepaskannya. Tubuh Kaisar Hitam cukup besar, dan kepala besar yang menjulur dari kuali itu cukup ganas. Itu menggigit Duande dan hampir menelan setengah dari tubuhnya. Dentang. Cakar besar anjing hitam besar itu menekan mangkuk yang pecah di kepala Duande. Dia tiba-tiba meninggalkan lengan pendeta Tao yang tidak bermoral itu dan menggigit mangkuk yang pecah dengan mulutnya, mencoba merebutnya kembali. Dia tidak pernah menjadi orang yang suka menderita kerugian. Meskipun dia sengaja memberikan gulungan kulit binatang itu kepada Duande, dia merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Duande memilikinya secara gratis. Melihat harta karun itu, dia ingin mengambil benda suci Duande untuk dirinya sendiri. Tidak bermoral. Makhluk surgawi, ini sangat menyebalkan. Selalu dialah yang merampas harta orang lain. Hari ini, dia tidak hanya digigit anjing, tapi dia juga dirampok oleh anjing. Duande sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok. Mangkuk yang pecah bergetar sedikit, dan kekuatan penghancur yang menakutkan dilepaskan. Kaisar Hitam terkejut, dan lonceng emas keluar dari indera ilahi, bergemerincing dan bergetar. Pada saat yang sama, Ye Fan membantu, mengaktifkan kuali dan menyerang pendeta Tao yang tidak bermoral. Namun, mangkuk yang pecah ini masih membuat hati orang-orang berdebar. Mangkuk itu mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, tetapi tidak benar-benar melepaskannya. Jantung anjing hitam besar itu berdebar kencang. Sebuah retakan muncul di dahinya, dan mata vertikal ketiga terbuka, memancarkan cahaya hitam yang menembus lautan kesadaran Duande. Ye Fan juga merasakan bahaya. Tanpa mengatakan apapun, danau emas kecil di antara alisnya juga mengeluarkan pedang emas sepanjang 1 inci, menebas dahi Duande. Entah itu lonceng emas anjing hitam besar atau kuali Ye Fan, mereka berdua diblokir oleh mangkuk yang pecah. Serangan senjata itu tidak terlalu efektif. Namun, serangan indera ilahi itu terlalu mendadak. Duande berteriak dan dipukul di tempat, terhuyung-huyung ke belakang. Guk, 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 guk. Tidak bagus, cepat mundur. Ye Fan meraung dengan suara rendah. Mangkuk ini bukanlah barang biasa, dan itu akan menimbulkan rasa takut di hati seseorang. Dia takut sesuatu akan terjadi pada anjing hitam besar itu. Sebelum Kaisar Hitam mundur, dia menggigit setengah tubuh Duande dan merobek jubah Tao-nya. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan kembali ke kuali Ye Fan. Pendeta Tao yang tak berperasaan itu digigit dengan menyedihkan. Jubah Tao-nya robek dan compang camping, membuatnya terlihat seperti pengemis. Ada bekas gigitan di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat menyedihkan seperti yang bisa dibayangkan. Makhluk surgawi yang tak terbatas, sial, aku telah digigit anjing.
Usi yang tak terbatas, sial, aku telah menggigit hidungmu. Balas anjing hitam besar itu. Dari mana iblis anjing ini berasal? Pendeta Tao yang tak berperasaan itu memiliki ekspresi yang menyedihkan. Melihat bekas giginya di sekujur tubuhnya, dia benar-benar ingin memakan daging anjing hitam saat itu juga. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kerugian yang begitu besar. Hidung siapa yang tidak dirantai? Anjing hitam besar itu juga memiliki ekspresi tidak senang, dan berteriak dengan keras. Hidung pendeta Tao yang tidak berperasaan itu hampir menjadi bengkok karena marah, dan dia berkata, saya masih ingin mengatakan, anjing siapa yang tidak dirantai. Saya belum selesai bicara, hidung siapa yang dibiarkan tidak dirantai. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Semua orang yang hadir tercengang. Kedua orang ini benar-benar keterlaluan, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun Ye Fan ingin tertawa terbahak-bahak. Si gendut terkutuk ini tidak pernah mengalami kerugian, dan telah merampas banyak barangnya. Setelah itu, dia telah dimasukkan ke dalam makam Yin Dewa Iblis oleh berbagai guru bijak agung, dan dia masih keluar dengan selamat dan sehat. Jarang sekali dia mengalami kerugian hari ini. Lupakan saja, aku tidak bisa diganggu untuk menurunkan diriku ke levelmu. Anjing hitam besar itu telah mendapatkan keuntungan yang cukup, dan pada akhirnya, dia mengungkapkan ekspresi, aku tidak bisa diganggu untuk memperhatikanmu. Pendeta Tao yang tidak berperasaan menunjuk ke arah Kaisar Hitam, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi dia disela oleh Ye Fan. Pendeta Tao, apa maksudmu? Dia sengaja menggelapkan wajahnya, dan menatap Duande dengan ekspresi tidak bersahabat, dan berkata, meskipun kita memiliki persahabatan, tetapi untuk bersekongkol melawan teman lama seperti ini, apakah menurut Anda itu bisa diterima? Gendut, kamu akan menderita ganjaran karena terlalu serakah. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terlihat tidak senang, tapi dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Duande dapat dengan bebas masuk dan keluar dari medan gaya yang dibentuk oleh batu kekacauan primal, dan energi medan tidak dapat menguncinya sama sekali. Mangkuk hitam dan hitam yang pecah meluap dengan riak, dan menangkal kurungan semacam ini. Kaisar Hitam mengirimkan suaranya ke Ye Fan, dan berkata, pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam mangkuk yang pecah ini. Sepertinya itu tersegel, dan dia tidak ingin mengungkapnya. Benar-benar tak terbayangkan. Ye Fan mengangguk setuju. Dia tidak ingin benar-benar berselisih dengan si gendut terkutuk ini. Orang ini menyembunyikan kekuatannya dalam-dalam, dan dia tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Yang lain juga sangat terkejut. Mereka tidak bisa menebak harta karun aneh seperti apa yang dimiliki Duande, tapi itu pasti sangat mengejutkan. Sua. Dengan kilatan cahaya, Duande menarik diri dari medan gaya yang dibentuk oleh batu kekacauan primal, mendarat di tanah, dan menyimpan gulungan kuno di dadanya. Semua orang menatapnya, terutama para putra suci dan putri suci yang membeku di udara. Mereka semua sangat tidak mau, bukan karena kultivasi mereka lemah, tetapi karena mereka kekurangan harta, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk terjebak di sini. Pendeta Tao Duan, apakah Anda ingin pergi? Yan Ruyu melangkah maju dan menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Menghadapi putri ras iblis yang memegang senjata ekstrim, Duande bertindak seolah-olah dia menghadapi musuh besar, ekspresinya tidak tenang. Boom! Di atas batu kekacauan primal, tungku ilahi api Li bergetar. 3 orang yang tersegel di dalam tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk menyerang. Anak suci Yao Guang, Raja Peng kecil bersayap emas, dan Yao Si bukanlah orang biasa. Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya dan berkata, Kaisar Hitam, bisakah kau membantuku menyegel tungku ini? Bahkan jika kita meninggalkan batu kekacauan primal, kita dapat memastikan bahwa mereka tidak akan bisa bergegas keluar. Ini sulit. Kaisar Hitam mengerutkan kening dan berkata, meskipun tungku yang rusak ini sangat kokoh, ini sedikit aneh. Saya khawatir tidak ada cara untuk mengukir pola dao di atasnya. Pikirkan baik-baik dan lihat apakah ada cara. Ye Fan merasa bahwa waktu adalah yang terpenting. Dia takut dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan mereka bertiga. Aku butuh bahan. Tiba-tiba, hati Ye Fan bergejolak. Dia memikirkan teknik rahasia dalam kitab suci Dao. Hanya ada beberapa goresan, dan isinya terbatas. Namun, dia telah mempelajarinya dengan serius sebelumnya. Dia pernah menggunakan teknik terlarang itu menggunakan sebuah artefak untuk menekan tubuh seseorang dan mencapai keabadian. 9 karakter kuno yang misterius. Saya tidak membutuhkan bahan berharga lainnya. Selama saya mengukirnya di artefak, saya bisa mencapai penindasan. Ye Fan dengan cepat mengambil tindakan.
Kali ini, dia tidak menekan dirinya sendiri, tetapi ketiga ahli itu. Pelindung Kaisar Hitam. Ekspresinya serius. Dia tidak bisa menyempurnakan ketiga ahli di sini, jadi dia berencana untuk menyegel mereka sepenuhnya. Gemuruh. Tiba-tiba, getaran keras datang dari luar aula utama. Seseorang dengan paksa menarik keluar bendera besar yang dipasang Ye Fan, dan hendak menerobos masuk. Semua putra dan putri suci mengungkapkan ekspresi kegembiraan, merasa bahwa orang-orang mereka pasti telah tiba. Tidak bagus. Ye Fan menenangkan dirinya dan mengosongkan pikirannya, mengukir jejak di tungku ilahi api Li. Ekspresinya sangat serius. Menggunakan pikirannya sebagai kuas, dia mengukir karakter kuno yang tidak bisa dikenali di tutup tungku. Setiap goresannya sangat terfokus, dan dia melupakan segala sesuatu di luar sana untuk sementara waktu. Sua. Dengan kilatan cahaya, jejak pertama selesai, dan dia menancapkannya ke tutup tungku. Namun, dia tidak berani bersantai. Dia tidak tahu apakah tungku aneh ini akan menghapus jejak semacam ini. Bagaimanapun, kemampuan pemulihan dirinya sangat tidak normal. Tidak ada tanda-tanda menghilang. Sepertinya itu bisa dipertahankan. Dia sangat senang. Kamu benar-benar tahu cara mengukir benda semacam ini. Anjing hitam besar itu baru saja melihat karakter itu dengan matanya sendiri dan sangat terkejut. Apa yang istimewa dari itu? Ye Fan bertanya. Ini adalah karakter yang hanya bisa dikenali oleh Kaisar Agung. Ini adalah pola, langit dan bumi, dan sangat sulit bagi orang luar untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Anjing hitam besar itu menatap Ye Fan, dan berkata, kamu telah menguasai beberapa karakter. Ketika saatnya tiba, kamu harus mengajarkannya padaku. Jantung Ye Fan langsung berdetak kencang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan cepat menenangkan emosinya, menenangkan dirinya sendiri, dan mulai mengukir karakter lagi. Sua. Dengan kilatan cahaya, karakter kuno kedua, karakter kuno ketiga. Dia mengukir 7 karakter kuno berturut-turut, dan tutup tungku tiba-tiba menjadi berkabut, menyegel tungku dengan kuat. Boom! Di luar kamar tidur Kaisar Agung, banyak orang bergerak, dan beberapa ratus bendera besar ditarik keluar satu per satu. Pada akhirnya, ada getaran hebat, dan lebih dari selusin orang masuk. Selusin orang ini tampak berusia 30-an atau 40-an, tetapi tidak ada yang tahu berapa usia mereka sebenarnya. Semuanya berjalan dengan tenang, dan ekspresi mereka tenang. Sekilas, orang bisa mengetahui bahwa mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Salah satu dari mereka mengenakan jubah bulu 5 warna, dan dia secara alami bangga dan luar biasa. Alisnya lurus seperti pedang, dan dia menatap dengan jijik pada semua orang di aula utama. Akhirnya, 2 sinar cahaya tajam melesat keluar dari matanya, dan dia menatap Ji Haoiwei. Kong Teng, apa yang ingin kamu lakukan? Teriak seseorang di sampingnya. Di aula utama, semua orang terkejut. Siapa Kong Teng? Dia adalah murid sejati tertua Raja Merak, dan dia telah mewarisi teknik misterius tertinggi Raja Merak. Kekuatannya tak terduga. Di masa lalu, dialah yang mengejar Ji Haoiwei sampai ke ujung bumi di wilayah selatan, dan dia hampir mati di luar. Jangan khawatir, saya tidak akan pindah ke sini. Lagi pula, Anda memiliki lebih banyak orang, dan ras iblis saya hanya memiliki beberapa orang, jawab Kong Teng dengan dingin. Semua orang menghirup udara dingin. Tak satu pun dari selusin orang paruh baya itu yang mudah dihadapi. Mereka semua adalah tokoh-tokoh luar biasa di negeri orang bijak, dan mereka setengah generasi atau bahkan satu generasi lebih tua dari anak-anak muda yang hadir. Wosh, wosh. Cahaya berkedip terus-menerus, dan Ye Fan akhirnya mencetak 2 kata terakhir ke dalam tutupnya, benar-benar menyegel tungku api Li. Pada titik ini, dia menghela nafas panjang. Tao Duan. Kong Teng melirik ke arah batu-batu kekacauan, dan kemudian menatap Duan De. Selusin orang yang datang bersamanya semuanya memiliki latar belakang yang hebat, dan status mereka tidak lebih rendah darinya. Mereka semua adalah jenius di negeri orang bijak agung, dan mereka semua menatap Duan De. Semuanya bisa didiskusikan. Duan De tersenyum tidak tulus, dan dia mengeluarkan gulungan kuno itu. Kakak tertua, tolong selamatkan Sein dan Saintes. Seorang murid alam pengocok cahaya melangkah maju, dan dengan hormat membungkuk kepada seorang pria parubaya. Ini adalah seorang pria yang terlihat berusia sekitar 37 atau 38 tahun. Dia tinggi, dengan alis tebal dan mata yang besar. Dia sangat tampan, dan orang-orang tidak bisa tidak kagum padanya, seolah-olah dia adalah seorang raja yang abadi. Benarkah begitu? Seseorang benar-benar menangkap Saintes dan Sein dari alam pengocok cahaya pada saat yang sama.
Mata Culingkong sedalam lautan, dan dia melihat ke udara. Ekspresi Ye Fan tenang, dan dia duduk bersila di atas batu kekacauan, masih merapal mantra api. Ketiga jenius di dalam tungku berbicara dengan tenang, dan dia berkata, saya ingin menekan mereka selama setahun, dan kemudian melepaskan mereka ke tanah suci ketika waktunya habis. Ekspresi semua orang berubah. Seorang pembudidaya kecil dari istana Zi Suci berani menekan keturunan tanah suci. Jika ini tersebar, pasti akan mengejutkan dunia. Dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu, dan tidak ada satu orang pun dari negeri orang bijak yang tidak terkejut. Ini adalah monster, dan mereka kurang lebih pernah mendengar namanya sebelumnya, tapi tidak ada orang jenius dari tanah suci yang peduli. Hari ini, mereka ditakdirkan untuk mengingat nama ini. N.